Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Oke, kemarin kalian sudah meminta untuk dijelaskan mengenai penentuan harga pokok produk dengan menggunakan metode konvensional. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah kita membahas dari penentuan harga pokok produksinya, baik yang dilihat dari variabel costing maupun yang dilihat dari full costing. Nah, beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan variabel costing itu seperti apa, kemudian untuk yang full costing itu seperti apa. Kalau di dalam variabel costing di situ salah satu penentuan harga pokok produksi yang membebankan biaya variabel saja. Jadi dan ini ada pengaruhnya pada laporan laba rugi. Pengaruhnya apa di dalam laporan laba rugi? Apakah sama dengan menggunakan full costing? Itu pastinya akan berbeda bahwa di dalam variabel costing pada laporan laba ruginya itu akan diketahui pada laba kontribusinya atau kontribusi margin, di mana penjualan itu dikurangin dengan biaya variabelnya. Maka dari itu lebih cocok untuk digunakan pada penentuan harga pokok variabel costing. Karena di sini hanya membebankan variabel saja, tidak membebankan pada biaya tetap. Nah, di sini salah satu contoh sederhana di dalam penentuan harga pokoknya. Nah, contohnya di sini adalah seluruh biaya produksinya itu yang bersifat variabel saja, di sini tinggal ditotalkan menjadi harga pokok produksinya. Jadi dia nggak membebankan pada biaya tetap. Kemudian di sini adalah yang metode full costing. Kalau metode full costing, pastinya kita tahu bahwa full itu kan penuh. Jadi semua biaya-biaya itu dibebankan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, kemudian apakah di dalam penyajian laporan laba rugi itu juga sama dengan variabel costing? Pastinya berbeda. Kenapa? Tergantung dari jumlah pembebanan biayanya dan perlakuan dari biaya itu sendiri. Nah, kalau di dalam metode full costing itu pada penyajian laporan laba ruginya itu menghitung atau menentukan yang namanya laba kotor, tapi tidak terlepas dari yang mencari selisih pembebanan BOP tetap. Kenapa kita mencari selisih pembebanan BOP tetap? Karena di sini di dalam full costing itu yang pembebanan biayanya itu yaitu pada biaya tetap, ya. Jadi kita menentukan laba kotornya. Dan yang kedua adalah menghitung selisih dari pembebanan biayanya, yaitu pembebanan BOP tetap apakah terjadi yang namanya pembebanan selisih kurang ataukah pembebanan selisih lebih. Kemarin sudah saya jelaskan dari mana kita menghitung jumlah pembebanannya. Nah, kalau kurang apakah yang dibebankan lebih besar daripada yang sesungguhnya ataukah sebaliknya. Dibuka lagi itu materi yang full costingnya, ya. Kemudian di sini bagaimana penyajian dari laporan laba rugi?
Nah, penyajian laporan laba rugi itu sudah saya jelaskan tadi ya, perbedaannya kita sama-sama menghitung yang namanya laba. Namun kalau yang variable costing itu hanya menghitung laba kontribusi saja, kemudian yang full costingnya tidak, tapi menghitung laba kotor. Walaupun di sini sama-sama menghitung juga laba bersihnya. Nah, kemudian bagaimana manfaat dari variable costing bagi manajemen? Pastinya merupakan alat perencanaan, kemudian penentuan harga jual, kemudian dalam pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya ini adalah manfaat secara umum bagi manajemen yang dimana seluruh perusahaan juga merasakan manfaatnya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja mengenai perhitungannya bahwa di dalam penyajian laporan laba rugi, ini contoh soalnya pada PT ABC. Nah, selama 3 bulan pada tahun 2018. Di sini ada 3 bulan dan juga bisa 3 tahun tergantung nanti soalnya bisa jadi 1 tahun ya tergantung nanti soalnya karena saya memberikan contoh pada 3 bulan saja. Nah, bagaimana perhitungannya Bu? Apakah sama dengan tahunan? Iya sama sebenarnya karena kita ini bulan 3 bulan ya kita menghitung per bulannya gitu loh. Kalau cuma 3 tahun misalkan kita ngitung per tahunnya, tapi alangkah baiknya kita menghitung dalam 1 bulan lebih cepat ya daripada 3 bulan. Nah, di sini persediaan awalnya ini sudah ada di dalam soalnya. Kemudian produksinya juga sudah ada, penjualannya juga udah ada, persediaan airnya juga udah ada, sampai dengan biaya tetapnya juga sudah ada. Nah, di sini untuk yang biaya tetapnya semuanya itu berlaku 3 bulan itu adalah 1.000. Ya begitu juga yang 400 ini semuanya 3 bulan sama. Nah, tarif variabelnya juga sama dengan yang tarif tetapnya. Nah, yang langkah pertama kalian harus lakukan adalah menentukan harga pokok produksinya. Ini langkah pertama. Nah, bagaimana cara menentukan harga pokok produksinya? Yaitu kita mulai dari full costing dan variable costingnya. Nah, bagaimana caranya? Tidak terlepas dari yang saya contohkan di awal di atas ini. Nah, yang ini ya. Nah, sama sebenarnya. Nih, penentuan harga pokok produksinya. Yang langkah pertama ini, yang tadi itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, dari mana jumlah biaya bahan baku? Kalau jumlah biaya bahan baku di sini adalah 20, maka kita tinggal lihat saja di dalam soal dalam tabelnya ini, yaitu bahan baku 20. Sama kan semuanya? Nah, sama. Tinggal dipindahin aja, cari aja. Terus kemudian habis bahan baku, biaya tenaga kerja. Nah, cari biaya tenaga kerja. Nah, ada nggak biaya tenaga kerja di sini? Ada. Kemudian yang BOP variabel. Nah, di sini BOP variabel ada nggak BOP variabelnya? Nih, dihitung dengan tarifnya di sini ya. Nah, kemudian untuk yang BOP tetapnya, nah karena dia full costing, maka BOP tetapnya pun dipindahkan juga dihitung ya, sehingga total secara keseluruhannya adalah 42. Kemudian untuk yang variable costing di sini tuh jumlahnya 34. Kalau jumlahnya 34 berarti apa di sini? Nah, apa? Berarti BOP tetapnya tidak ada. Kenapa tidak ada BOP tetapnya? Kenapa tidak ada BOP tetapnya, Valenta?
Karena variabel costing itu cuma membebankan biaya pada biaya variabel saja, Ibu. Ya, bagus. Nah, itu harus kalian bisa ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah total dari variabel costingnya sebesar 34. Kenapa harus lebih kecil? Karena pembebanan biayanya juga enggak semua dibebankan ya. Nah, kemudian di sini kita menghitung laporan laba ruginya. Mulai dari full costing dulu. Volume penjualan, volume salesnya. Volume salesnya itu kan 190. Nah, 190 itu diperoleh dari penjualan di atas. Berapa penjualan harga jualnya nih? 100 dikali berapa? 190. Nah, sesuaikan aja per bulannya ya, karena tidak semua sama ini. Nah, 190 ini dikali dengan harga jual per unitnya 100, maka hasilnya nah ini 19.000. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang 190 ini kan udah penjualannya di atas di dalam soal. Nih, tinggal dipindahkan aja. Nah, di sini kita menghitung yang volumenya. Nah, volumenya kan tinggal dikalikan aja dengan harga jual per unitnya. Kemudian yang kedua adalah cost of goods sold, harga pokok penjualan. Di sini pada persediaan awal. Nah, persediaan awal ini inventory beginning persediaan awal. Nah, itu jumlahnya 1.260. Nah, kalau 1.260 itu diperoleh dari persediaan awalnya berapa total dari full costingnya. Di sini kan 42. Ya kan? 42. 42 dikali dengan berapa? Persediaan awalnya berapa? 30. Hasilnya benar enggak? 1.260. Benar enggak hasilnya? Benar enggak? Atau Benar, salah? Ibu. Benar. Oh iya. Nah, kemudian yang Februari tinggal disesuaikan aja ya, karena Februari ini kan 40 unit. Tinggal dikalikan 42. Nah, kenapa harus 42? Karena ini kan merupakan laporan laba rugi bentuknya full costing. Nah, kemudian untuk yang direct material atau biaya bahan baku. Nah, kalau biaya bahan baku di sini kita menghitung dari yang harga produksinya. Kenapa harus harga produksi? Karena bahan baku, tenaga kerja, BOP variabel ataupun tetap itu termasuk dari kumpulan harga pokok produksi. Ya. Nah, sehingga yang produksinya di sini 200 ya kan, 200, kemudian bahan bakunya 20, tinggal dikalikan saja. Ya, tinggal dikalikan saja sehingga hasilnya di sini adalah 4.000. Bisa dipahami ya? Nah, bisa. Nah, nanti kalau soalnya seperti ini harus bisa dong, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Februari, Maret, nah itu sama nilainya. Kenapa harus sama? Karena untuk yang produksinya pun sama, walaupun biaya bahan bakunya juga sama. Nah, ini sama yang ini, kecuali yang ini aja yang Januari berbeda. Makanya nilainya yang Januari lebih besar karena produksinya lebih banyak. Kemudian untuk yang direct labornya, biaya tenaga kerja
Itu juga sama caranya. Kita tinggal mengkalikan produksinya tadi kan yang nih produksinya 200 kemudian dikali dengan yang tenaga kerja. Ya. Pokoknya semuanya pada bulan Januari sampai dengan BOP tetap itu kalikan dengan 200. Ya, kemudian untuk yang Februari, Maret itu sesuaikan aja ya. Sesuaikan aja, caranya sama. Ini tinggal tenaga kerjanya 10 dikali 165 juga Maret dikali 165. Nah, maka hasilnya juga di sini sama 1650. Oke? Kemudian next untuk yang variabel BOP-nya atau biaya overhead pabriknya 800 karena BOP tadi itu berdasarkan tarifnya kita nih 8. Nah, yang variabel ya berarti 200 dikali 4 ya. Nah, 200 dikali 4 ini ya, yang variabel dulu. Nah, dikali 4 165 dikali 4, 165 dikali 4. Kemudian untuk yang tetap juga sama dengan yang variabel, cuman bedanya pada jumlahnya. Kalau yang variabel kan 4, kalau yang tetap ini adalah 8. Ya, tinggal dikalikan aja dengan produksi. Nah, kemudian setelah itu barulah muncul good available for sale. Artinya barang yang siap untuk dijual di sini totalnya 9.660. Tinggal ditotalkan saja ya. Nah, totalkan nih, totalkan semuanya. Nah, kemudian untuk yang persediaan akhir, nah di sini persediaan akhirnya 1.680. Nah, kalau yang persediaan akhir caranya sama dengan persediaan awal, cuman jumlah persediaan awal dan akhirnya itu berbeda. Kalau persediaan akhirnya kan 40, ya kan? Nah, pada bulan Januari dikalikan dengan berapa? 42. Nah, maka hasilnya di sini 1.680. Begitu juga dengan yang ini. Caranya sama. Sehingga akan menimbulkan cost of goods sold before adjusted, barang yang dijual atau harga pokok penjualan sebelum disesuaikan ya before adjusted sebesar 7.980, tinggal dikurangin dari ini. Ya, tinggal dikurangin. Kemudian manufaktur overhead cost. Nah, disinilah letak kita mencari pembebanan BOP-nya. Dari mana kita mengetahui yang jumlahnya 100, 380 juga sama dengan bulan Maret. Nah, di sini kita melihat apakah terjadi pembebanan plus atau pembebanan kurang. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat pada akhir penjelasan di sini. Agak jauh sih ya. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 2.400 diperoleh dari variabel kan tarifnya tadi 4. Nah, kemudian produksinya kan pada bulan Januari 200, ya kan? Nah, sama-sama 800 dan 1.600 ini pada bulan Januari. Nah, kemudian untuk yang sesungguhnya di sini adalah tinggal kita pindahkan aja tadi 800 dan 1.700 ini udah ada di dalam soalnya. Kalau kita totalkan jadinya kan 2.500. Nah, ini yang dibebankan ini kan 2.400 juga.
ya kan? Berarti lebih besar mana? Lebih besar yang sesungguhnya daripada yang dibebankan, ya, sehingga terjadi selisih pembebanan kurang sebesar Rp100. Bisa dipahami ya? Nah, nanti dilihat dari hasil rekod Zoom ini juga. Ini gampang banget kalau yang materi ini ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita menaruh pada Rp100 karena apa? Less expenses. Terjadi pembebanan kurang. Kalau terjadi pembebanan lebih, nah di sini akan ditaruh 100 misalkan. Kenapa terjadi pembebanan lebih? Mungkin yang dibebankan lebih besar daripada yang sesungguhnya. Itu ya. Begitu juga dengan Maret, Februari dan Maret. Nih caranya sama dengan yang 100 itu, tinggal sesuaikan aja dengan harga produksinya aja. Yang 200 kan Januari. Berarti Februari 165, Maret pun 165, tinggal dikali dengan tarif variabelnya. Nah, kemudian di sini cost of goods sold. Nah, yang harga pokok penjualannya yang setelah disesuaikan. Nah, once adjusted. Nah, di sini setelah disesuaikan. Kalau tadi kan sebelum disesuaikan. Nah, kita mencari setelah disesuaikan terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan aja di sini 7.000 ditambah 100 nih, 7.980 ditambah 100 sehingga hasilnya 8.080. Nah, misalkan kalau pembebanannya lebih bagaimana Bu? Akankah tetap dikurangkan ataukah ditambahkan? Ya, ditambahkan ya. Ya, dikurangin, maaf. Nah, kemudian untuk yang Februari di sini juga sama. Nah, ya, tinggal ditambahkan saja. Kemudian disinilah yang saya bilang tadi bahwa gross profit, menghitung gross profitnya yaitu laba kotor. Nah, laba kotornya diperoleh dari mana? Laba kotornya itu kan dari mana? Nah, laba kotornya dari mana? Dari yang 19.000 dikurangin dengan yang cost of goods sold once adjusted di sini sebesar 8.080. Sehingga hasilnya 10.920. Itu pengurangan dari penjualannya. Volume penjualannya kan 19.000 dikurangin dengan yang 8.000-an. Sama juga dengan yang ini, tinggal dikurangin saja. Sehingga akan menimbulkan gross profit atau laba kotornya. Bisa dipahami ya? Kemudian komersial cost. Komersial cost itu biaya non produksi, ya biaya komersial, ya biaya non produksi. Kalau yang semuanya di atas itu kan biaya produksi. Nah, generally and administrative expenses baik yang sifatnya variabel maupun yang tetap. Nah, di sini biaya administrasi dan umum yang sifatnya variabel pada bulan Januari sebesar 570 itu diperoleh dari nilai yang 190 tadi yang penjualannya dikalikan dengan nih variabel unitnya. Angka 3 ya. Nah, jadi 190 dikalikan dengan 3. Bisa dipahaminya karena ini ya variabel. Oke. Nah, kemudian untuk yang tetap nggak usah dihitung karena udah dihitung di awal untuk menghitung pembebanannya saja ya pada BOP tetap. Kalau yang administrasi umum ini kan lihat aja nanti tinggal dipindahkan di soalnya. Ini kan biaya tetapnya nih. Ya, kemudian habis itu marketing expenses-nya. Nah, biaya pemasaran. Nah, kalau biaya pemasaran di sini untuk yang variabelnya 1.900. Caranya sama.
cari aja yang biaya pemasaran. Ada enggak biaya pemasaran per unitnya? Ini 10 dikali dengan 190 penjualan tadi tuh yang di awal. Nah, ya, sehingga hasilnya ini 1.900. Nih. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk yang fixed, untuk bagian fixed, bagian pada pemasaran, nah tinggal dipindahkan saja. Ini 1.000. Ya, 1.000 udah. Nah, sehingga total komersial cost-nya ini tinggal ditotalkan saja dari yang ini. Nah, hasilnya kan 3.870. Ini totalin aja secara keseluruhannya. Ini totalin. Nah, kemudian sehingga akan diketemukan laba bersihnya. Laba bersihnya ini diperoleh dari gross profit yang laba kotor itu dikurangi dengan total biaya komersial. Sehingga hasilnya 7.050. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian lanjut untuk yang biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel di sini sebenarnya caranya sama. Mulai dari volume penjualan sampai dengan yang ini ya, variabel manufacturing. Caranya sama sebenarnya tadi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, pertama kita bahas yang volume penjualannya 19.000. 19.000 itu kan sama caranya 190 dikali berapa? 100. Ya kan? 190 kali 100, 165 dikali 100. Nah, kemudian nih variabel cost-nya, berarti kita nggak menghitung pembebanan BOP tetapnya, hanya yang biaya variabel saja. Untuk yang persediaan awal sama nggak? Nih, persediaan awalnya 102.260. Sama nggak? Sama nggak? Beda. Bedanya dari mana? Kenapa harus beda? Karena total harga pokok produksinya beda. Tinggal dikalikan aja, caranya sama dengan yang tadi. Berarti kan 34 dikali dengan persediaan awal pada bulan Januari berapa? 30. Ya. Nah, maka hasilnya 100. Nih, 100 berapa? 20. Nah, kemudian 34 dikali 40 hasilnya 1.360. Nah, tinggal sesuaikan aja dengan harga pokok produksi yang sudah ditentukan di awal. Kemudian direct materialnya bahan baku langsung ini 4.000, ada yang 3.300 juga sama sebenarnya di sini tuh sama. Sama kan? Nah, ini sama sebenarnya sama. Kemudian yang untuk tenaga kerjanya juga apakah sama tenaga kerjanya? Sama juga. Ya. Pokoknya yang produksi itu sama kecuali yang BOP tetap. Nah, ini juga sama. Nah, karena apa? Karena termasuk BOP variabel. BOP tetapnya ada enggak? Enggak ada. Kita tidak menghitung BOP tetap karena hanya bersifat variabel saja. Nah, kalau BOP tetap itu ada di dalam full costing. Nah, sehingga ditemukanlah good available for sale atau barang yang siap untuk dijual. Nah, tinggal totalin aja seluruhnya. Sama sebenarnya dengan yang di awal. Kemudian ending inventory-nya atau persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya sama nggak dengan yang ini? Beda. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah yang harga pokok produksinya. Kalau tadi kan persediaan akhirnya ini kan yang full costing 42 dikali dengan tenaga kerjanya nih 10.
Nah, tapi kalau yang variable costing kan 34 dikali 10. Sehingga hasilnya di sini berapa? 1.360. Nah, caranya sama semua, cuma sesuaikan aja dengan yang harga pokoknya. Nah, kemudian generally dan administrasi expenses ini harus yang sifatnya variabel saja ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi, maka hasilnya juga sama, tapi yang khusus untuk variabel saja. Nah, kemudian total variabel cost-nya ini. Nah, tinggal di total aja sehingga akan ketemu kontribusi margin atau laba kontribusi. Diperoleh dari mana? Tinggal dikurangi dari penjualan saja, yaitu 19.000 dikurangi dengan berapa? 8.930. Nah, oke. Kemudian fixed cost-nya, sebenarnya fixed cost ini nggak dihitung di awal ini, di sini tidak, cuman untuk membandingkan dan menghitung laba bersihnya saja. Nah, kalau nggak ada fixed cost-nya, dari mana kita mengurangi dari yang kontribusi doang? Berarti nggak ada laba bersihnya dong, gitu. Maka perlu untuk menentukan total dari biaya tetapnya. Nah, ini tinggal dipindahkan aja, nggak perlu dihitung ya di dalam soal ini nggak usah dihitung di sini. Nah, totalnya di sini adalah 3.100 nih, semuanya sama. Nah, kemudian untuk net income laba bersihnya di sini adalah tinggal dikurangi aja dari yang kontribusi margin dikurangi 3.100. Hingga hasilnya 6.970. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk yang perbandingan atau perbedaan laba rugi dengan menggunakan full costing tadi, kita bisa melihat dengan 3 cara. Yang pertama adalah jika volume penjualan sama dengan volume produksi, maka hasilnya sama dengan 0. Yang kedua adalah jika volume penjualan lebih besar daripada produksi, maka hasilnya juga apakah positif atau lebih. Nah, kemudian yang ketiga adalah jika volume penjualan lebih kecil dari volume produksi, maka hasilnya minus atau negatif. Nah, apakah semua ini, cara ini kita lakukan di dalam membedakan laporan laba ruginya? Nah, tidak, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Kalau cuma 1 bulan atau 1 tahun, ya cukup aja cara aja yang kalian pakai. Kecuali kalau 3 misalkan ya, 3 cara 3 tahun atau 3 bulan, nah, kalian bisa menggunakan ketiga-tiganya, bisa juga menggunakan ada 2, tapi tergantung nanti jumlah persediaan awal dan akhirnya berapa. Kalau jumlah persediaan awalnya sama dengan pada bulan Januari, Februari, kemudian persediaan akhirnya juga sama, otomatis kan sama artinya dengan 0. Gitu loh ya. Nah, kemudian di sini kita menghitung yang cara pertama, yang di mana hasilnya sama dengan 0. Kenapa hasilnya sama dengan 0? Kita melihat dari jumlah persediaan awalnya. Jumlah persediaan awalnya itu yang ada di dalam soal. Persediaan awal yang paling kecil itu yang harus kita lakukan perhitungannya ya. Nah, baru yang sedang, baru yang besar. Nah, ini yang paling kecil, jumlah persediaan awal paling sedikit. Dikalikan dengan tarifnya tadi. Tarifnya berapa? 8. Nah, 8 tarifnya. Maka hasilnya di sini kan 120. Begitu juga yang persediaan akhir. Persediaan akhir juga kan 15. Mana dia? Nah, 15. Ya kan? Nah, dikalikan dengan tarif 8. Maka hasilnya 120. Kalau dikurangi 120 dikurangi dengan 120 kan hasilnya sama dengan 0. Ya kan? Nah, jadi
Kalau memang di sini 15, di sini juga 15, ya tetap aja sama dengan 0. Jadi tergantung nanti jumlah biaya yang dikeluarkan berapa, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang nomor 2, di sini cara yang kedua, ini persediaan awalnya kita harus menghasilkan yang positif atau lebih. Nah, lebih besar ya. Nah, jadi volume penjualan, maaf tadi persediaan awal 40, ini kan jumlah persediaan awal pada bulan Januari ya, atau yang lebih besar. Jumlah persediaan awal yang pada bulan Februari, ini yang lebih besar. Kenapa harus lebih besar? Karena tadi kan kita menghitung yang lebih besar volume penjualannya. Nah, di sini 40 dikalikan dengan yang tarifnya tadi, 8. Maka hasilnya di sini 320 ya. Nah, 15 karena persediaan akhirnya mengikuti pada bulan Februari 15. Ini 15. Maka untuk yang dikalikan dengan 8-nya pun lebih kecil tetap nilainya. Berarti apa? Nah, benar ini volume penjualan lebih besar daripada volume produksi. Nah, tinggal kita kurangin sehingga hasilnya positif. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah persediaan awalnya. Karena persediaan awalnya 30, tinggal dikalikan tarifnya yang tetap, maka hasilnya 240. Kalau yang persediaan akhirnya yang mengikuti dari persediaan awal 40, maka lebih besar. Jadi volume penjualannya lebih kecil. Nah, kalau kita kurangin di sini hasilnya minus. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kalian harus bisa memahami penentuan harga pokok dengan menggunakan metode konvensional. Ya. Kemudian untuk yang cara ini, nah cara ini tuh untuk menghitung pembebanan BOP tetap pada apa tadi itu full costingnya ya. Nah ini tinggal kalian pelajari aja di sini. Yang penting Ibu sudah memberikan salah satu contohnya di sini. Ini kan bulan Januari, kalau ini bulan Februari, ini bulan Maret. Caranya sama, tinggal diikuti saja. Oke, ada yang bertanya? Kalian sudah paham ya? Kalian sudah paham belum? Ada yang bertanya? Enggak ada yang bertanya ya? Udah siap UTS enggak? Insya Allah Bu siap. Ya, nanti diputar-putar terus ya videonya ya. Kalau nggak paham, kalau kalian nggak paham bisa komen di bawahnya. Insya Allah Ibu jawab. Tapi kalau yang di WA kadang-kadang males jawabnya ya. Kenapa? Karena nimbun WA-nya. Banyak grup. Bisa dipahami ya? Ya Bu. Ini ada yang ditanyakan nggak di sini? Kira-kira yang lebih gampang pemahamannya itu di materi mana? Semuanya ya? Waduh, janganlah semuanya. Yang di materi mana yang menurut kalian paling sulit dan paling gampang? Ada yang komen mungkin Afifah masuk enggak? Enggak ada Bu. Afifah tadi ada sih Bu. Berarti udah paham ya, enggak ada yang dipermasalahkan ya? Ya Bu, ntar lihat YouTube Ibu aja Bu kalau misalkan belum paham. Oke. Oke, untuk yang seperti itu ya saya tutup aja. Ada Ayu nggak di sini?
Nggak ada, Bu. Nggak masuk dia. Oke, kalau nggak masuk, saya absen aja lewat sini ya. Nah, silakan semuanya cantumkan nama masing-masing, biar saya juga enak ngabsennya. Tadi ada yang hilang satu, sekarang muncul lagi. Ya sudah, gitu aja ya. Ya, silahkan kalian bisa belajar dengan baik dan benar supaya nilainya lebih maksimal lagi. Oke. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ibu absen dulu ya, keluar dulu.